Semangat pagi, selamat datang pada video pembelajaran yang ke-6. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang mineral. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai batuan. Pada dasarnya, pengetahuan di dalam ilmu geologi akan selalu berkaitan dengan studi terhadap batuan. Diawali dengan mengetahui bagaimana batuan itu terbentuk, mengalami perubahan, dan hingga batuan tersebut menjadi bagian dari pegunungan, daratan di benua, hingga keberadaan pada bawah permukaan laut. Batuan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang peradaban manusia. Contohnya, kemanapun kita akan pergi, kita akan selalu menemui batu atau batuan, dan pengaplikasiannya seperti rumah dan gedung yang kita tempati, hampir sebagian besar berasal dari batuan. Pondasi dan landasan pada jalan maupun bandara juga berasal dari batuan. Dengan kata lain, batuan merupakan bagian utama dari bumi kita. Dari hasil pengamatan terhadap jenis-jenis batuan, dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Para ahli geologi menyimpulkan bahwa ketiga batuan tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat. Dan batuan beku dianggap sebagai batuan utama atau nenek moyang dari batuan lainnya. Dari sejarah pembentukan bumi, awal mula dari seluruh bagian terluar bumi merupakan batuan beku. Seiring dengan berjalannya waktu, serta adanya perubahan keadaan, maka terjadilah perubahan jenis batuan serta pembentukan kelompok batuan lainnya. Proses ini disebut dengan proses daur batuan atau siklus batuan. Kita lihat pada gambar di dalam slide. Di dalam gambar ini memperlihatkan bagaimana siklus batuan terjadi. Siklus batuan ini kemudian menjadi landasan utama dari geologi fisik. Dalam proses daur batuan atau siklus batuan, batuan beku terbentuk sebagai akibat dari pendinginan dan pembekuan magma. Pendinginan magma yang berupa lelehan dari silikat akan diikuti oleh proses penghabluran yang dapat berlangsung di bawah atau di atas permukaan bumi melalui erupsi gunung berapi. Kelompok batuan beku tersebut, apabila kemudian tersingkap di permukaan, maka ia akan bersentuhan dengan atmosfer dan hidrosfer, yang menyebabkan berlangsungnya proses pelapukan. Melalui proses ini, batuan akan mengalami penghancuran. Selanjutnya, batuan yang telah dihancurkan ini akan dipindahkan dan digerakkan dari tempatnya berkumpul oleh gaya berat, air yang mengalir di atas dan di bawah permukaan, angin yang bertiup, gelombang di pantai, dan gletser di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Media pengangkutan tersebut juga dikenal sebagai alat pengikis, yang dalam bekerjanya berupaya untuk meratakan permukaan bumi. Bahan-bahan yang diangkutnya, baik itu berupa fragmen-fragmen atau bahan yang larut, kemudian akan diendapkan di tempat-tempat tertentu sebagai sedimen. Proses berikutnya adalah terjadinya ubahan dari sedimen yang bersifat lepas menjadi batuan yang keras,
melalui pembebanan dan perekatan oleh senyawa mineral dalam larutan dan kemudian disebut dengan batuan sedimen. Apabila terhadap batuan sedimen ini terjadi peningkatan tekanan dan suhu akibat dari penimbunan dan atau terlibat dalam proses pembentukan pegunungan, maka batuan sedimen tersebut akan mengalami ubahan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru dan akan terbentuk batuan malihan atau disebut juga dengan batuan metamorf. Apabila batuan metamorf ini masih mengalami peningkatan suhu dan tekanan, maka ia akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Dari panah-panah yang ada dalam gambar menunjukkan bahwa jalannya siklus dapat terganggu dengan adanya jalan-jalan pintas yang dapat ditempuh seperti dari batuan beku menjadi batuan metamorf atau batuan metamorf berubah menjadi sedimen tanpa melalui pembentukan magma dan batuan beku. Batuan sedimen di lain pihak dapat kembali menjadi sedimen akibat tersingkap ke permukaan dan mengalami proses pelapukan. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai batuan beku, di mana batuan beku atau batuan igneous dari bahasa Latin yang berarti adalah api. Sehingga batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa adanya proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau batuan vulkanik. Magma sendiri berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel maupun di kerak bumi. Pada umumnya, proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses sebagai berikut, yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Dan saat ini sudah terdapat lebih dari 700 tipe batuan beku yang telah berhasil dideskripsikan. Sebagai besar, bentuk batuan beku ini terdapat di permukaan kerak bumi. Berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi dua, yaitu batuan beku ekstrusif dan intrusif. Hal ini nantinya akan menyebabkan perbedaan pada tekstur masing-masing batuan tersebut. Kenampakan dari batuan beku yang tersingkap merupakan hal yang pertama harus kita perhatikan. Kenampakan ini yang disebut juga dengan struktur batuan beku. Batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang terjadi akibat proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Batuan beku ekstrusif ini yaitu lava yang memiliki berbagai struktur yang memberikan petunjuk mengenai proses yang terjadi pada saat lava mengalami pembekuan. Struktur ini antara lain, yang pertama adalah masif, yaitu struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan terlihat seragam. Kemudian ada columnar joint. Columnar joint merupakan struktur yang memperlihatkan batuan terpisah secara poligonal seperti batang pensil. Kemudian ada amigdaloidal, yaitu struktur vesikular yang kemudian terisi oleh mineral-mineral lainnya, seperti mineral kalsit, mineral kuarsa, atau zeolit.
Kemudian ada setting joint, yaitu struktur batuan yang terlihat sebagai lapisan. Kemudian ada pillow lava, yaitu struktur yang menyerupai bantal yang berkumpal-kumpal akibat dari proses pembekuan yang terjadi di lingkungan air. Kemudian ada vesikuler, yaitu struktur yang memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku. Lubang ini terbentuk akibatnya pelepasan gas pada saat pembekuan. Kemudian ada xenolit. Xenolit ini merupakan struktur yang memperlihatkan adanya suatu fragmen batuan yang masuk atau tertanam ke dalam batuan yang lainnya. Struktur batuan beku yang kedua adalah struktur batuan beku intrusif, di mana batuan beku intrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi. Berdasarkan kedudukannya terhadap perlapisan batuan yang diterobos, struktur tubuh batuan beku intrusif terbagi menjadi dua, yaitu konkordan dan diskordan. Konkordan merupakan tubuh batuan beku intrusif yang sejajar dengan perlapisan yang ada di sekitarnya. Jenis-jenis dari konkordan adalah sil, lakolit, lopolit, dan pakolit. Sedangkan diskordan merupakan tubuh batuan beku intrusif yang memotong perlapisan batuan yang ada di sekitarnya. Adapun jenisnya ada dike, batolit, dan stok. Bisa kita lihat bahwa secara 3 dimensi posisi dari batuan beku intrusif adalah yang ada di gambar adalah tolit, dike, sil, batolit, stok, dan lain sebagainya. Secara 2 dimensi dapat kita lihat pada nomor 1 ini adalah posisi dari batolit. Batolit merupakan tubuh batuan yang memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu lebih dari 100 km persegi dan membentuk pada kedalaman yang besar. Kemudian pada nomor 2 ada lakolit. Lakolit ini merupakan tubuh batuan beku yang berbentuk seperti kubah atau dom, di mana perlapisan batuan yang asalnya datar berubah menjadi melengkung akibat adanya penerobosan dari tubuh batuan ini. Sedangkan pada bagian dasarnya tetap datar. Biasanya diameter dari lakolit berkisar dari 2 sampai 4 mil dengan kedalaman ribuan meter. Di nomor 3 terdapat stok. Stok ini merupakan tubuh batuan yang mirip dengan batolit, tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada lapolit. Di nomor 4, yaitu adalah bentuk tubuh batuan yang merupakan kebalikan dari lakolit. Bentuk tubuh dari batuan ini cembung ke bawah. Lapolit memiliki diameter yang lebih besar daripada lakolit, hingga puluhan sampai ratusan kilometer, dengan kedalaman ribuan meter. Di nomor 5 terdapat pakolit. Pakolit ini merupakan tubuh batuan beku yang menempati sinkline atau antikline yang telah terbentuk sebelumnya. Ketebalan dari pakolit berkisar antara ratusan sampai ribuan kilometer. Kemudian struktur batuan intrusif yang lain, di nomor 6 ada dike atau pipe.
di mana dek merupakan tubuh batuan yang memotong perlapisan di sekitarnya dan memiliki tubuh tabular atau dia memanjang. Ketebalan dari beberapa senti dan puluhan kilometer dan panjangnya bisa sampai ratusan meter. Kemudian struktur yang terakhir yaitu adalah sill, yaitu tubuh batuan yang berupa lembaran dan sejajar dengan perlapisan batuan. Magma merupakan larutan yang kompleks karena terjadi penurunan temperatur, perubahan tekanan, dan perubahan dalam komposisi. Larutan magma ini mengalami proses kristalisasi. Perbedaan kombinasi pada hal-hal tersebut pada saat pembekuan magma mengakibatkan terbentuknya batuan yang memiliki tekstur yang berbeda. Ketika batuan beku mengalami pembekuan, pada saat temperatur dan tekanan yang tinggi, di bawah permukaan dalam waktu pembekuan yang cukup lama, maka mineral-mineral penyusunnya memiliki waktu untuk membentuk sistem kristal tertentu dengan ukuran mineral yang relatif besar. Sedangkan pada kondisi pembekuan dengan temperatur dan tekanan pada permukaan yang rendah, mineral-mineral penyusun batuan beku tidak sempat membentuk sistem kristal tertentu, sehingga terbentuklah gelas atau obsidian yang tidak memiliki sistem kristal. Dan mineral yang terbentuk biasanya berukuran relatif kecil. Berdasarkan hal-hal di atas, tekstur batuan beku dapat dibedakan berdasarkan tingkat kristalisasi yang terdiri dari holokristalin, hipokristalin, dan holohyalin. Berdasarkan ukuran butir, dibedakan menjadi paneritik dan apanitik. Kemudian dari bentuk kristalnya, ketika pembekuan magma, mineral-mineral yang terbentuk pertama kali biasanya berbentuk sempurna, sedangkan yang terbentuk terakhir biasanya akan mengisi ruang yang ada, sehingga bentuknya tidak sempurna. Bentuk-bentuk dari kristal ini terbagi menjadi eurohedral, subhedral, dan anhedral. Kemudian, berdasarkan kombinasi bentuk kristalnya terbagi menjadi unidiomorph atau automorph. Kemudian ada heterodiomorph atau hypotomorph. Dan ada allotriomorph atau bisa disebut juga dengan xenomorph. Yang terakhir adalah berdasarkan tingkat keseragaman antar butirnya dibedakan menjadi equigranular dan inequigranular. Batuan beku memiliki klasifikasi berdasarkan tempat terbentuknya, warna, kimia, tekstur, dan mineraloginya. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku pultonik, yaitu batuan beku yang terbentuk jauh di dalam perut bumi. Kemudian ada batuan hypabisal, yaitu batuan beku yang terbentuk tidak jauh dari permukaan bumi. Kemudian batuan beku vulkanik, yaitu batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi. Berdasarkan warnanya, mineral pembentuk dari batuan vulkanik dibedakan menjadi dua, yaitu mineral mafic atau mineral gelap seperti olivin, piroksin, ambivol, dan biotit. Sedangkan untuk mineral terang atau disebut juga dengan mineral felsic
Contohnya adalah feldspar, muskovit, kuarsa, dan feldspatoid. Klasifikasi batuan beku berdasarkan warnanya dibedakan menjadi 4, yaitu leukokratik dengan kandungan mafik kurang dari 30%, kemudian ada mesokratik dengan kandungan mineral mafik antara 30% sampai dengan 60%. Melanokratik, di mana kandungan mineral mafiknya antara 60% sampai dengan 90%. Kemudian ada hypermalanik dengan kandungan mineral mafik lebih dari 90%. Berdasarkan kandungan kimianya, yaitu kandungan SiO2-nya, batuan beku diklasifikasikan menjadi 4, yaitu batuan beku asam atau asid dengan kandungan SiO2-nya lebih dari 65%. Contohnya di sini ada granit dan riolit. Sedangkan untuk batuan beku menengah atau intermediate dengan kandungan SiO2 65% sampai dengan 52%. Di sini contohnya ada diorit dan andesit. Kemudian untuk batuan beku basa atau basic memiliki kandungan SiO2 sebesar 52% sampai dengan 45%. Contohnya adalah batu gabbro dan basalt. Yang terakhir adalah batuan beku ultra basa atau ultra basic dengan kandungan SiO2 kurang dari 30%. Untuk membedakan berbagai jenis batuan beku yang ada di dalam bumi, dilakukan pengelompokan batuan beku dengan berbagai cara. Pengelompokan yang didasarkan kepada susunan kimia batuan jarang dilakukan karena proses ini sangat lama dan mahal karena harus dilakukan melalui analisa kimiawi. Dan yang sering digunakan dalam proses pengelompokan batuan beku adalah berdasarkan tekstur dipadukan dengan susunan mineral, di mana keduanya dapat dilihat dengan kasat mata atau secara visual. Sebagai contoh yang ada di dalam gambar slide ini adalah gabbro. Gabbro merupakan batuan beku di mana sebagian besar dari mineralnya adalah mineral olivin dan piroksin. Sedangkan untuk feldspatnya terdiri dari feldspat dengan high atau rich calcium, plagioclase, teksturnya kasar atau panerik karena mempunyai waktu pendinginan yang cukup lama di dalam litosfer. Kalau mineral ini membeku lebih cepat karena mencapai permukaan bumi, maka batuan beku yang terjadi adalah batuan basal dengan tekstur yang halus. Jadi, gabbro dan basal keduanya mempunyai susunan mineral dan kimia yang sama, tetapi teksturnya berbeda. Demikian pula dengan granit dan riolit atau diorit dengan andesit. Granit dan diorit mempunyai tekstur yang kasar, sedangkan riolit dan andesit mempunyai tekstur yang halus. Basalt dan andesit adalah batuan beku yang banyak dikeluarkan dari gunung berapi sebagai hasil dari pembentukan lava. Ini merupakan klasifikasi dari batuan beku, di mana bisa kita lihat bahwa mineral komposisi yang terdiri dari olivin, augit, dan kalsium feldspat ini akan terbentuk menjadi dua yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu gabbro dan basalt. Yang di sini membedakan adalah teksturnya. Kemudian untuk mineral komposisi hornblende, biotit, dan sodium feldspat, ketika terjadi sebuah
pembekuan akan menjadi dua batuan dengan tekstur yang berbeda, ada diorit dan andesit. Kemudian untuk klasifikasi batuan beku yang lain, contohnya dengan komposisi mineral muskovit, potasium felspat, dan quartz. Mineral ini akan membentuk batuan yang sama, yaitu granit dan riolit. Yang membedakan adalah teksturnya. Tekstur dari granit ini kasar, sedangkan riolit ini akan menjadi lebih halus. Dalam proses pembentukan batuan beku, tidak lepas dari istilah deret, yaitu deret Bowen atau Bowen Reaction Series. Deret Bowen merupakan deret yang memperlihatkan diferensiasi mineral dari hasil pembekuan magma berdasarkan pendinginan magma. Di dalam susunan deret Bowen, temperatur pembentukan kristal-kristal mineral semakin ke bawah memiliki temperatur yang semakin rendah. Mineral dari deret Bowen biasanya terbentuk pada batuan beku karena batuan beku terbentuk dari hasil pembekuan magma. Di dalam magma terdapat dua material yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu volatil yang bersifat menguap, contohnya adalah karbon dioksida, air, dan fraksi gas yang menyebabkan magma dapat bergerak. Sedangkan untuk sifat non-volatil yang merupakan material padat bersifat basah yang dijumpai pada batuan beku. Di dalam deret Bowen memiliki dua poin penting, yaitu tentang temperatur terbentuknya mineral dan tentang sifat mineral yang terbentuk. Ketika magma bergerak menuju permukaan bumi, maka temperaturnya berangsur-angsur turun dan mulai membentuk mineral. Mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral-mineral yang bersifat basah, yang tersusun dari unsur magnesium, fero, dan kalsium, contohnya olivin dan piroksin. Lalu selanjutnya terbentuk mineral-mineral yang bersifat intermediate seperti hornblende dan biotit. Dan yang terakhir adalah mineral-mineral yang bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina, seperti muskovit dan kuarsa. Deret Bowen juga memberikan informasi terkait kandungan asam basa suatu batuan berdasarkan kandungan silikanya. Klasifikasi batuan beku berdasarkan tingkat keasamannya dikelompokkan menjadi kelompok batuan beku ultra basah, dengan contohnya adalah peridotit. Kemudian kelompok batuan beku basah adalah gabbro, batuan beku intermediate adalah diorit, dan batuan beku asam yaitu granit. Semakin ke bawah dalam deret Bowen, maka semakin tinggi tingkat derajat keasamannya dan semakin terang warnanya karena mengandung banyak silika. Kebalikan dari deret Bowen disebut dengan deret Goldie. Deret Goldie berceritakan atau menjelaskan mengenai tingkat resistensi atau kestabilan relatif mineral terhadap proses pelapukan. Semakin ke bawah dalam deret Bowen, semakin sukar untuk melapuk. Olivin dan plagioklas, mineral yang berada di atas dari deret Bowen, mengandung banyak unsur magnesium, natrium, kalium, dan kalsium yang mudah terlepas melalui pemecahan ikatan ionik dengan oksigen, sedangkan mineral pada bagian bawah dari deret Bowen mengandung banyak silika dan alumina yang terbentuk
ikatan kovalen dengan oksigen sehingga pemecahan mineral menjadi lebih sulit dibandingkan dengan ikatan ionik dengan oksigen. Di dalam deret boron dibagi menjadi dua bagian, yaitu seri reaksi kontinu yang berada di sebelah kanan dan diskontinu yang berada di sebelah kiri. Deret menerus atau kontinu umumnya berisikan mineral-mineral felsik yang berwarna terang, di mana awal pembentukan atau awal kristalisasi merupakan plagioklas yang memiliki banyak kalium. Dan di akhir plagioklas memiliki banyak natrium. Sedangkan reaksi pada bahan sebelumnya akan terbawa hingga akhir reaksi tersebut menjadi larutan yang padat. Deret kontinu berarti adalah deret pada saat olefin menuju ke bawah yang diwakili oleh mineral-mineral mafik yang berwarna gelap. Pada awal pembentukannya terbentuk olefin, tetapi jika magma dalam kondisi jenuh oleh silika, maka yang pertama terbentuk adalah piroksin. Olefin dan piroksin merupakan hasil dari inkrogen melting, di mana pasca pembentukan olefin, sisa magma akan bereaksi membentuk piroksin. Maka seringkali olefin dan piroksin terbentuk bersama-sama atau mengalami overlap dalam satu jenis batuan. Temperatur magma akan turun terus-menerus hingga akhirnya terbentuk biotit. Dan kemudian deret terus-menerus bertemu dengan mineral potasium, feldspar, lalu ke mineral muscovite, dan terakhir menuju ke mineral kuarsa. Mineral kuarsa merupakan mineral yang paling resisten dibandingkan seluruh mineral yang berada di dalam deret boron. Ini merupakan contoh-contoh dari mineral yang berdasarkan high temperaturnya ada olefin, auxit, dan kalsium feldspar. Kemudian untuk intermediate temperatur sendiri terbentuknya adalah hot blend, biotit, dan sodium feldspar. Dan kemudian pada low temperatur, mineral yang terbentuk adalah muscovite, potasium feldspar, dan quartz. Ini merupakan tugas kelima, silahkan kalian kerjakan, dan untuk ketentuannya dapat kalian lihat di laman LMS, serta untuk hasil pengerjaan kalian dapat kalian submit di laman LMS. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.